Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayo ikhwah, ada dalam sebuah surat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 30 ayat jumlahnya, dan senantiasa seseorang membacanya sampai diberikan syafaat untuknya. Surat itu adalah surat Tabarok, di mana surat ini dikenal oleh para sahabat dengan surat An-Najiyah yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Bahkan Rasulullah SAW ketika menyebutkan atau mensifati surat Tabarok, beliau bersabda, hiyal mani'ah min azabil qabr. Ia mencegah dari azab kubur, karena azab kubur itu hak, dan di antara perkara yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur yaitu dengan cara membaca, mempelajari surat Tabarok, surat Al-Mulk. Dan kita akan sedikit demi sedikit memahami daripada surat Tabarok ini, karena betapa pentingnya surat ini agar kita bisa selamat dalam kuburan kita dengan cara menghafalkan, memahami, dan mentadaburi serta mengamalkan daripada surat Al-Mulk atau surat Tabarok ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, Maha mulia Allah. Tabaraka dari kata barakah, yang artinya maha berkah Allah. Tabaraka yang mempunyai makna bahwa keberkahan semuanya milik Allah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan yang banyak, mempunyai keberkahan yang banyak, di mana milik Allah lah keberkahan. Sesuatu tidak akan berkah ya kecuali dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, di mana seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan demi kebaikan, berarti ia telah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Kebaikan itu berupa ketakwaan, kebaikan itu berupa sesuatu yang terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Itu adalah merupakan ya keberkahan yang luar biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah yang di tangannya kerajaan, dan kerajaan Allah pun Allah berkahi padanya seperti bumi, di mana Allah mensifati bumi itu diberkahi. Allah berfirman, wa baraka fiha. Allah memberkahi pada bumi. Demikian pula ya benda-benda ataupun waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Dan yang harus kita pahami, akhi, tidak boleh kita meyakini bahwa sesuatu itu diberkahi kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita ya ngalap berkah atau mengambil keberkahan atau meyakini sesuatu itu berkah kecuali dengan dalil. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah dengan pasukannya menuju perang Hunain. Kemudian Rasulullah SAW dan pasukannya melewati sebuah pohon di mana orang-orang musyrikin menggantungkan pohon pedangnya di situ. Untuk apa? Untuk ya ngalap berkah, mengambil keberkahannya. Lalu kemudian di antara kaum muslimin yang lemah keimanannya, ada yang berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka mempunyai dzatu anwat. Maka Rasulullah SAW ia bersabda, Allahu Akbar, inna sunan. Ini adalah merupakan sunnah orang-orang sebelum kalian. Kultum, kamu telah mengucapkan ya apa yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Banu Israel waktu itu, ketika itu setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, lalu melewati
suatu kaum yang menyembah patung sapi, mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami ya ilah sebagaimana ya mereka mempunyai ilah. Subhanallah, orang yang ngalap berkah meminta keberkahan dari sesuatu, padahal sesuatu tidak bisa memberikan keberkahan kecuali Allah. Berarti dia sudah menjadikan sesuatu itu ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keberkahan itu hanyalah milik Allah. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, yang maha banyak kebaikan Allah, yang di tangannya kerajaan Allah, langit dan bumi yang begitu sangat luas sekali. Ya, karena kerajaan Allah yang begitu sangat luas, yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebesarannya, maka Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Naam, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk menciptakan kerajaan yang begitu sangat luas. Allah kuasa untuk menciptakan langit, bumi, langit dengan tanpa tiangnya, bumi dengan ya berbagai macam tetumbuhan dan isinya. Demikian pula matahari, demikian pula bintang-bintang. Bila Allah menciptakan langit dan bumi itu kuasa, maka bagi Allah kuasa pula untuk menghidupkan orang yang telah mati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya mungkin. Bahkan sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, maka ia pun jadi. Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir, ya maha kuasa atas segala sesuatu, di mana kudratullah, kekuasaan Allah luar biasa. Allah mampu menjadikan seseorang miskin sekejap. Allah menjadikan si fulan sekejap miskin, ya kaya. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kulli syai'in qadir. Bahkan kita lihat di alam semesta ini, kekuasaan Allah luar biasa. Bahkan kalau kita melihat penciptaan Allah, ya berupa tumbuh-tumbuhan, demikian pula semua yang kita lihat, itu menunjukkan semuanya kepada kudratullah, kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah berfirman di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk agar Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Allah Maha Al-Aziz, Maha Mulia, dan lagi Maha Pengampun. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Di sini Allah mendahulukan kematian sebelum kehidupan, karena memang kehidupan didahului oleh kematian. Di mana kita 100 tahun yang lalu, di mana kita 1000 tahun yang lalu, sebelum kita menjadi manusia hidup, ya sebelumnya kita tidak ada disebut kematian. Kemudian setelahnya kita pun hidup. Lalu kemudian Allah akan jadikan lagi kita mati. Setelah itu Allah akan ciptakan kembali, dibangkitkan dari kubur kita. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Kematian dan kehidupan, ternyata di sana ada hikmahnya. Karena perbuatan Allah tidak mungkin sia-sia. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Maka tidak mungkin Allah menciptakan kehidupan, kematian sia-sia, tidak ada ya tujuannya, tidak mungkin. Semua ada hikmah di belakang itu, ya akhal Islam. Penciptaan segala sesuatunya ada hikmahnya. Bukankah Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia akan dibiarkan
Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Tidak mungkin. Allah juga berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak. Subhanallah, akhwan Islam. Tidak mungkin Allah sia-sia. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Allah berfirman, liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan siapa yang paling baik amalnya. Ini memberikan kepada kita, ya akhi, sebuah faidah yang agung. Bahwasanya seseorang dalam beramal saleh yang hendaknya yang ia pikirkan adalah kelurusan amal, bukan sebatas banyak beramal. Bagaimana kita beramal dengan sebaik-baiknya, itu yang kita pikirkan. Allah berfirman, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kamu amalnya? Oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW selalu bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang paling baik, apa amalan yang paling utama, apa amalan yang paling afdal. Karena itu menunjukkan bahwa kita berusaha untuk mencari yang paling baik, yang paling utama. Dan itulah subhanallah akhal Islam yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad berkata, yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas artinya yang betul-betul mengharapkan wajah Allah. Dan yang paling benar artinya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lalu Allah berfirman, wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Al-Aziz, ya Maha Izzah, memiliki izzah, kesempurnaan, kemuliaan, dan Allah Maha Pengampun. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan dua nama ini? Seakan Allah memberitahukan bahwa orang yang beramal saleh dan berusaha untuk memperbaiki amalnya, maka Allah akan berikan kepadanya kemuliaan dan ampunan. Karena amalan saleh, akhi, memuliakan seorang hamba. Amalan saleh, akhi, menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa huwal azizul ghafur. Allah, dan dialah Allah yang Maha Al-Aziz, lagi Maha Mulia, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Maka seseorang yang beramal saleh dan yang ia pikirkan adalah amalan saleh, memperbaiki amalan saleh, maka Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan, Allah akan memberikan kepadanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan ampunan dengan amalan saleh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.